Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fadil. Jadi, insya Allah di sini saya akan membawakan materi mengenai peracikan nutrisi di hidroponik. Oke, sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya teman-teman semua, bahwa di pembahasan ini kita akan membahas mengenai topik hidroponik yang sudah melangkah ke tingkat advance seperti itu. Jadi, di sini kami harapkan teman-teman sudah memahami dasar-dasar untuk budidaya hidroponik terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi di sini insya Allah saya akan membahas mengenai bab pendahuluan. Akan ada beberapa bab. Yang pertama ini adalah pendahuluan. Oke, mungkin yang pertama kita mencoba mereview ulang dulu untuk budidaya hidroponik ini seperti apa. Nah, jadi untuk budidaya hidroponik ini merupakan sistem budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah, seperti itu. Jadi hidroponik ini menggunakan media tanam utama ini air seperti itu. Nah, tanah ini biasanya umumnya media tanamnya ini diganti menggunakan media tanam yang inert atau tidak bereaksi dengan larutan kimia seperti itu serta relatif miskin hara. Jadi untuk haranya itu yang disediakan di media tanam itu sedikit bahkan tidak ada seperti itu. Oke, dah. Jadi dari mana unsur hara didapatkan? Nah, unsur hara didapatkan dari mana? Yaitu dari larutan nutrisi yang dibuat menggunakan pupuk sintetis yang dicampur dengan air seperti itu. Nah, jadi di hidroponik ini sebenarnya sulit kita bilang bahwa hidroponik ini merupakan budidaya yang organik karena seringkali umumnya itu menggunakan pupuk sintetis seperti itu. Nah, larutan nutrisi ini yang nanti akan berperan sebagai sumber unsur hara dari tanaman dipindah hingga tanaman panen seperti itu. Nah, pupuk-pupuk yang digunakan ini juga memiliki syarat-syarat khusus seperti itu. Nah, apa saja syarat dari pupuk yang digunakan di hidroponik, teman-teman? Nah, jadi mungkin pengantar saja mengingat materi-materi dasar hidroponik. Untuk hidroponik ini biasanya menggunakan pupuk A, B mix. Nah, sebenarnya untuk pupuk A, B mix itu merupakan campuran-campuran dari beberapa pupuk-pupuk lainnya. Jadi A, B mix ini merupakan satu racikan seperti itu dari beberapa pupuk yang dicampur. Nah, syarat-syarat pupuknya yang harus dipatuhi, kalau dari saya sendiri itu ada dua. Yang pertama ini adalah water soluble atau dia larut air. Mengapa teman-teman? Karena kita menggunakan media air untuk apa namanya sebagai sumber unsur hara seperti itu. Sehingga apabila kita memberikan pupuk yang dia ini kelarutannya atau solubility-nya di air ini rendah, kalau saya sih biasanya standar 90% itu minimal akan terjadi unsur hara yang tidak sampai ke tanamannya karena unsur hara tersebut tidak larut air seperti itu. Nah, yang kedua, ini memiliki kadar unsur hara atau nutrisi yang presisi. Jadi, tiap-tiap pupuk yang kita berikan pada racikan kita itu harus tertera kandungan unsur haranya ada berapa, oksidanya berapa, unsur elementalnya berapa. Nah, ini penting teman-teman karena apa? Ketika kita tidak tahu secara presisi mengenai unsur hara, kadar unsur hara yang ada di dalam pupuk yang kita berikan, sedikit saja perubahan pada racikan pupuk hidroponik, maka dampaknya nanti ke depannya akan besar teman-teman. Karena apa? Tidak ada sumber unsur hara lain yang diberikan pada tanaman selain dari pupuk sintetis tersebut yang dilarutkan ke dalam air. Seperti itu. Nah, ini contohnya ini yang sebelah kanan ini adalah dari Merauke ya. Ini tidak disponsori Merauke tapi kami sering menggunakan produk Merauke. Jadi di sini ada tanda hidroponik dan spesifikasi dari salah satu pupuknya yaitu dari Kalnit seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini ada nitrogennya berapa. Nah, ini dibagi lagi menjadi nitra dan amonium. Nah, mungkin teman-teman bisa diingat untuk nutrisi tanaman, matkul nutrisi tanaman dan dasar agronomi. CaO berapa, kalsium berapa. Nah, ini nanti kita akan membahas di bab pemilihan pupuk ya. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini ya, teman-teman. Nah,
Selanjutnya untuk alasan mengapa kita harus memformulasi kebutuhan unsur hara dari tiap tanaman dan meracik pupuk sendiri itu why. Jadi yang pertama ini dari segi ekonomis ya teman-teman. Dari pengalaman kami di Kebun Sadifa ini, untuk peracikan ini dapat menghemat biaya pupuk ini hingga 25% dibandingkan kita menggunakan AB mix yang jadi. Seperti itu. Bahkan lebih dari 25% apabila ada racikan yang memang tepat seperti itu. Nah, yang kedua, ini dapat diformulasikan secara khusus tiap-tiap komoditas yang berbeda. Nah, jadi formulasi-formulasi secara racikan ini dapat disesuaikan antara satu komoditas dengan komoditas lain sehingga pemupukan yang diberikan ini lebih efisien serta lebih optimum seperti itu. Karena sudah disesuaikan tiap-tiap komoditasnya. Dan yang ketiga ini lebih mudah melakukan troubleshooting atau ketika ada masalah di dalam pertumbuhan tanaman, misal ketika kita menggunakan racikan A yang sudah kita racik sendiri dan ternyata ada defisiensi nitrogen atau kalium atau unsur-unsur lainnya, nah maka yang diperbaiki dari formulasi tersebut hanya unsur-unsur yang terkait defisiensi tadi, tidak keseluruhan. Jadi kita tidak menambahkan AB mix secara keseluruhan semua seperti itu. Jadi lebih menghemat untuk peracikan pupuknya seperti itu. Dan yang keempat ini lebih ke segi komersil ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu bahwa AB mix itu kan dia racikan dari beberapa pupuk ya. Nah, ini kita bisa formulasi sendiri, kita bisa jual. Mungkin dengan branding pupuk sayuran AB mix daun, AB mix melon, AB mix cabai, seperti itu. Nah, ini dasar-dasar untuk meraciknya seperti itu, meripeknya lah istilahnya. Nah, selanjutnya dari kami sendiri ini untuk formulasi pemilihan pupuk dan kalkulasi perhitungan pupuk dan lain sebagainya ini kami menggunakan software Hydrobody. Nah, sebenarnya teman-teman boleh menggunakan software-software lainnya atau formulasi-formulasi lainnya, tapi yang kami sarankan adalah Hydrobody. Karena yang pertama Hydrobody ini gratis, dia open source dan free. Dan yang kedua, ini fitur yang ada ini relatif lengkap dari database formulasi, database pupuk, kalkulasi otomatis, fine tuning, terus kemudian cek air dan lain sebagainya ini sudah lengkap teman-teman. Jadi apa namanya? Tidak perlu repot-repot untuk mencari software yang lainnya apalagi yang berbayar seperti itu. Jadi kami menggunakan Hydrobody. Oke, mungkin untuk pendahuluan sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, baik dari teman-teman Sadifa ataupun dari teman-teman lain yang menonton video ini, bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk bab selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai formulasi unsur hara dari tiap-tiap komoditas. Seperti itu. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.